Khotib panjenenganipun Bapak Kompol Bahibullah SPDIMN yang baikpun ngasto Kapolsek Sleman. Ingkang menika sumangga para jamaah samangke anginipun bidal sak paripurnanipun khotbah. Lan nyuwun pangapunten Bapak ingkang kulino merokok nggih khusus salebetipun khotbah kasuwun kendel mangke pun lajengaken sak paripurnanipun kersanipun kusuk lan sampurnanipun anggen kita salat Id. Nggih pilih mekaten sumangga salat Id kemuntel kita wiliti kasuwun jamaah jumeneng sumangga damel soh ingkang rapet lan lempeng. Monggo menika wingking tesih kathah ingkang sama jumeneng kasuwun desek ngajeng madheg kemawon monggo kersanipun rapet. Monggo tas pun luksaken perapataken. Salat sunnatul Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a
فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحساب وده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله. الحمد لله حرم الصيام أيام العهد ضيافة للعباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
Wa ya ayyuhal hadirin usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bersua dengan penuh rasa gembira, persaudaraan dan kehusuan. Kita mengikuti salat Idul Fitri untuk bersama-sama mengagungkan dan mensyukuri berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ini merupakan hasil dari perjuangan kita dalam melampaui latihan fisik, spiritual, dan mental selama 1 bulan penuh dengan melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah lainnya. Sejak hari pertama Ramadan, kita merasa lapar, haus, dan menahan segala nafsu, melatih kesabaran untuk meraih insan yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang kita patut bergembira karena insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis di atas melahirkan makna Idul Fitri. Idul Fitri bagi kaum muslimin tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya puasa dan kembali untuk makan dan minum secara normal, akan tetapi secara substansi juga bermakna kembali suci, kembali seperti asal kejadian manusia, seperti bayi yang baru lahir di atas bumi ini. Kembali suci dalam konteks hadis di atas adalah terampuninya segala dosa terkait dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kesucian yang telah kita dapatkan harus kita sempurnakan dengan menyelesaikan segala persoalan yang terjadi antara kita dengan sama anak manusia, yaitu dengan saling memaafkan. Dalam konteks sosial dibutuhkan islah atau antar kelompok, golongan, suku, agama, dan satu dengan lainnya. Kul islahul lahum khair. Katakanlah memperbaiki keadaan islah itu adalah lebih baik. Oleh karena itu, Idul Fitri harus menjadi momentum bersama dalam berikan kesadaran bahwa sesungguhnya kita ini berasal dari penciptaan yang sama, fitrah kejadian yang sama, fitrah sebagai umat manusia yang sama, umat yang satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'athallahu nabiyya mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi yahkumu bainan nasi ma tadaku fihi. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan tentang perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surat Al-Baqarah 213. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Perintah Allah untuk menjaga fitrah ini telah digambarkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratal lati fadaraban nasa 'alaiha la tabdila li-haqqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa juga telah mengajarkan kepada kita tentang kesatuan orientasi, persamaan pandangan dan kebersamaan dalam pengabdian. Kita menyadari bahwa puasa yang kita lakukan hanya dengan menahan haus dan lapar hampir tidak ada harganya di hadapan Allah SWT. Kalau kita tidak mampu mengendalikan lisan dan berkata yang tidak baik, menghina, mencaci, berdusta, berbohong, dan perbuatan lain yang dilarang oleh agama. Man lam yadang qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan bi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka bahkan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Muslim. Bahkan kita juga menyadari, jangan sampai pada bulan puasa kemarin ada juga orang yang tidak bisa berbuka puasa. Dalam konteks ini Rasulullah Muhammad SAW memberikan motivasi yang sangat tinggi pada orang yang memberi makan berbuka puasa kepada orang lain, dengan balasan pahala yang sangat besar, yaitu berupa pahala yang ia dapatkan dari orang yang berpuasa tersebut. Man fatara sha'ima kana lahu mislu ajri wa annahu yanqus min ajri sha'imi syai'a. Siapa yang beri makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut tanpa mengurangi pahala yang orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri ini harus menjadi media dalam meningkatkan persaudaraan kita, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, dan persaudaraan sesama anak bangsa, ukhuwah wataniyah. Sebagai sesama umat manusia dan sebagai sesama anak bangsa, keragaman adalah sebuah keniscayaan. Al-Quran mengajarkan agar keragaman disikapi dengan saling memahami dan saling mengerti. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari orang laki-laki dan orang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran juga melarang untuk saling mencela, mengolok-olok, dan saling merendahkan satu sama yang lain. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qaumun min qaumin 'asa an yakuna khairan minhum wa la nisa'an min nisa'in 'asa an yakuna khairan minhum wa la talmisu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum
mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Bahkan dalam urusan yang paling sensitif terhadap pemeluk agama, Al-Quran secara tegas juga melarang tidak saling mencampuri antara agama satu dengan agama yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Sejarah kegemilangan Rasulullah SAW telah menjadi bukti dalam hal ini. Kehadiran Rasulullah SAW di Mekah ketika itu dapat menyatukan anak Adam dalam satu prinsip kemanusiaan. Seorang Bilal, budak dari Ethiopia, dapat duduk bersama Rudah, berdiri sama tinggi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, seorang bangsawan kaya raya yang telah memerdekakannya. Suhaib Al-Rumi, seorang putra mahkota dari Romawi, dapat bersama-sama dengan sahabat dari kalangan marhain, dari kalangan kaum rendah, merasa senasib dan setanggungan dalam mewujudkan masyarakat yang hormat. Salman Al-Farisi, seorang bangsawan dari Persia, memiliki kedudukan yang sama dengan Abu Dzar Al-Ghifari yang miskin. Dalam konteks negara Madinah, Rasulullah SAW mempersatukan etnis menjadi bukti yang tak tertandingi melalui perjanjian Madinah. Misal Madinah, Rasulullah SAW berhasil membangun masyarakat yang multi agama, multi etnik, dan multi latar belakang yang dapat hidup berdampingan di atas fondasi kesalahpahaman, keserakawanan, dan kepenanggungan. Spirit yang mulia ini telah diteladani oleh para pendiri bangsa dalam menyusun formulasi dan struktur kehidupan bernegara. Para pendiri bangsa yang merupakan para guru yang alim dan bijaksana tersebut telah sepakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan untuk menciptakan kerukunan. Setiap kita wajib untuk senantiasa menjaga persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan sesama muslim dan persaudaraan sesama anak bangsa yang diikat dalam untaian ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat majemuk dan penduduk yang terdiri dari berbagai etnis, adat istiadat, suku bangsa, agama dan budaya. Suatu sisi, pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia adalah anugerah kekayaan dari Allah SWT. Di sisi yang lain, kemajemukan juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita karena sangat rawan menimbulkan konflik perbedaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks sosial, kita juga telah terbukti bisa menghadapi segala musibah dengan gotong royong. Itu sangat terlihat saat terjadinya musibah, bencana alam, dan lain-lain. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri ini harus dijadikan sebagai sarana mawas diri dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa tu'minul 'iddata wal tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maka apa yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kita syukuri bersama-sama. Maka dalam konteks berbangsa dan bernegara, selesainya ibadah puasa dan hadirnya Idul Fitri pada tahun ini harus kita jadikan momentum bersama untuk bersyukur lantaran Allah menganugerahkan sumber daya manusia yang beragam tetapi tentram.
Juga kita buktikan dengan sikap yang nyata, seperti merawat keharmonisan, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini tanpa henti, dan semangat menjadikan Indonesia tetap bersatu. Sekaligus rasa syukur kita pada hari raya Idul Fitri ini harus kita jadikan momentum untuk terus semangat bergotong royong, bersolidaritas, serta menjunjung nilai-nilai positif, menangkal hal-hal yang negatif yang dapat merusak tatanan kehidupan kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah SWT menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 114, la khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sanu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pada pembicaraan rahasia orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridho Allah, telah kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, akhirnya melalui momentum Idul Fitri ini, mari kita bersama-sama membangun bangsa ini, bukan sekedar memakmurkan secara fisik saja, melainkan yang terpenting adalah membangun persatuan, peradaban. Hal ini untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bersatu dengan penuh peradaban. Di penghujung khutbah ini, mari kita sejenak menundukkan jiwa dan hati untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Khalik yang mendengar Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al satina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkil shaqqa wa asil qada wa sanadil ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.